Keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disingkat K3 merupakan hak pekerja yang dijamin dalam undang-undang. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya penting bagi mereka saja, tapi juga bagi dunia usaha. ILO memperkirakan sekitar 337 juta pekerja di seluruh dunia mengalami kecelakaan kerja setiap tahunnya, dan 2,3 juta meninggal dunia. Data Jamsostek menemukan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia cukup besar, yaitu 103.000 kasus pada tahun 2012, dengan rata-rata meninggal 9 orang setiap harinya. Data tersebut belum mencakup sektor informal, seperti pekerja rumah tangga. Sampai saat ini, keselamatan dan kesehatan kerja terbatas hanya pada pekerjaan sektor formal, seperti perkantoran, perusahaan, pabrik-pabrik besar, konstruksi besar, bengkel besar, dan tempat kerja lain yang mendapatkan pengawasan ketenaga kerjaan. Namun untuk sektor informalin, seperti UKM, pedagang kaki lima, industri rumahan, pertanian, peternakan, perikanan termasuk rumah tangga, pelaksanaan dan keselamatan kesehatan kerja, masih menjadi tantangan karena keterbatasan sumber daya pengawas ketenaga kerjaan. Karena itu, perlu upaya-upaya untuk memperluas budaya keselamatan dan kesehatan kerja di masyarakat agar terhindar dari kerugian yang lebih besar karena kecelakaan atau sakit akibat pekerjaan. Meski pemerintah Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 1/1970 tentang keselamatan kerja, namun perangkat dan sumber daya pengawasan ketenaga kerjaan yang ada belum bisa menjangkau sektor rumah tangga. Selain tempat kerja PRT yang merupakan ranah privasi dan juga belum adanya undang-undang bagi pekerja rumah tangga, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja tidak mungkin dilakukan oleh pihak luar. Pasal 13 Konvensi ILO nomor 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga menyatakan bahwa setiap pekerja rumah tangga atau PRT memiliki hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Karena itu, negara anggota wajib mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja rumah tangga sesuai dengan hukum, peraturan, dan praktek-praktek nasional dengan memperhatikan karakteristik khusus pekerjaan rumah tangga. Upaya pelaksanaan K3 sektor rumah tangga tidak dapat dilakukan seperti pada perusahaan, tetapi perlu pendekatan lain yang bersifat partisipatif dan sukarela. Monggo, Pak. Kopi yuk, buatin kopi ya. Pak, ini kopinya. Oh, gitu Mbak. Masing. Coba dicoba Mbak Yati kalau nggak percaya. Coba dulu. Partisipatif artinya, pekerja rumah tangga secara aktif melakukan pengawasan dan perbaikan secara mandiri, baik individual atau berkelompok. Sukarela artinya, mereka melakukan tanpa dipaksa, tetapi karena kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kantor ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional mengembangkan perangkat monitoring mandiri bernama WIDE, Work Improvement in Domestic Environment, atau perbaikan kerja di lingkungan rumah tangga. Perangkat ini dimaksudkan untuk membantu pekerja rumah tangga agar mampu melakukan pengamatan secara mandiri terhadap kondisi di lingkungan tempat kerja dan melakukan perbaikan secara sukarela. Dengan kata lain, perangkat ini juga merupakan bagian dari K3 untuk sektor pekerja rumah tangga. Keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan rumah tangga ini sangat penting, tidak hanya bagi pekerja rumah tangga dan juga bagi majikan. Bagi pekerja rumah tangga,
kecelakaan kerja akan mengakibatkan mereka tidak bisa bekerja dan bahkan mereka akan kehilangan pendapatan. Dan bagi majikan, kecelakaan kerja akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar seperti terjadinya kebakaran ataupun cedera pada anggota keluarganya. Barangkali sebagian besar masyarakat menganggap bahwa rumah adalah tempat yang paling aman. Namun perlu diketahui bahwa rumah adalah tempat kerja bagi pekerja rumah tangga. Rumah adalah ranah privasi yang tidak mungkin dilakukan pengawasan dari luar, sehingga sulit bagi pengawas ketenagakerjaan atau otoritas melakukan pengawasan atau pendampingan di dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja sektor rumah tangga, melakukan praktek bagaimana melakukan monitoring secara mandiri dan menyusun rencana aksi perbaikan. Sesi penting dalam pelatihan adalah praktek melakukan pengamatan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rumah tangga dengan panduan checklist. Yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pelatihan adalah partisipasi aktif peserta untuk melakukan diskusi, menggali pengetahuan lokal, dan berbagi pengalaman antar peserta pelatihan. PAOT, singkatan dari Participatory Action Oriented Training, adalah sebuah metode pelatihan praktis dengan mendorong upaya mandiri dan inisiatif masyarakat. PAOT bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara sukarela dan bukan mengadopsi dari luar. Prinsip-prinsip konsep PAOT adalah 1. Mengembangkan praktek lokal. 2. Fokus pada perbaikan sederhana atau capaian melalui contoh-contoh baik di tempat kerja. 3. Menghubungkan kondisi kerja dengan tujuan akhir kerja. 4. Belajar sambil bekerja. 5. Pertukaran pengalaman. 6. Mempromosikan keterlibatan masyarakat. Di sampean ya, Po? Nek ku orang ngono. Lah ya, orang Po. apik. Pada. Lah sampean. Luwe apik lek mau Pada. Oh, iya. Lek biyene ku lek apa? Gas urung ono cangkrukane. Saiki wis ono cangkrukane ning sampean ya, Po? Nek ku durung ono cangkrukane. Lah, ngono ku lho Mas ditone jadi dikokno. Sampean? Iya. Daftar periksa atau checklist pembinaan perbaikan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan rumah tangga merupakan alat bantu yang membantu pekerja rumah tangga dan majikan melakukan pengawasan secara mandiri dan menentukan prioritas perbaikan secara sukarela. Ada 7 area periksa dalam perbaikan kerja di lingkungan rumah tangga, meliputi penyimpanan dan penanganan material, desain tempat kerja, keamanan mesin atau peralatan kerja, lingkungan fisik, fasilitas kesejahteraan, upah dan manfaat, komunikasi dan hak sukses. Setiap area periksa mempunyai titik periksa yang berbeda jumlahnya dan bisa berkembang atau berkurang sesuai kondisi di lapangan. Mungkin ada beberapa titik periksa yang tidak relevan, bisa dihilangkan atau mungkin perlu ditambahkan jika diperlukan. Sekarang, mari kita bersama pelajari bagaimana cara menggunakan checklist ini. 1. Tentukan area kerja yang kondisinya akan diperiksa. Misalnya, kita akan memeriksa area penanganan dan penyimpanan material. 2. Luangkan beberapa menit untuk berkeliling dan mengamati kondisi sekitar area kerja yang akan kita periksa. 3. Untuk setiap titik periksa, jika kondisinya telah baik atau tidak dibutuhkan, perbaikan beri tanda centang pada kolom tidak. Misalnya, makanan yang sudah tertutup atau meletakkan tabung gas dengan alas.
Jika sudah benar, misalnya makanan ditutup atau Anda mengusulkan adanya tindakan untuk memperbaiki kondisi kerja di area tersebut, beri tanda centang pada kolom ya. Dan jika menurut Anda perbaikan kondisi mendesak untuk dilakukan, berikan tanda centang pada kolom prioritas. Tulis tindakan perbaikan yang Anda usulkan pada bagian keterangan. Melakukan proses monitoring setelah pelatihan. Sebagai tindak lanjut, setiap peserta diharapkan membuat rencana aksi individu untuk melakukan perbaikan yang mengacu pada checklist. Jika ada titik periksa checkpoint yang tidak tercakup dalam checklist, bisa ditambahkan pada rencana aksi. Begitu juga sebaliknya, checkpoint yang tidak relevan bisa dihilangkan. Proses monitoring dimaksudkan untuk melihat dan mendokumentasikan perbaikan-perbaikan yang dilakukan dan mengingatkan atau memberikan solusi perbaikan jika ada permasalahan. Proses monitoring ini bisa dilakukan oleh pelaksana pelatihan atau kelompok PRT melalui 2 tahap, yaitu jangka pendek 2 hingga 3 bulan untuk perbaikan yang sifatnya mudah dan biaya murah, dan jangka panjang 6 hingga 12 bulan yang sifatnya agak besar dan memerlukan biaya. Berdasarkan pengamatan di tempat kerja dengan panduan checklist pelatihan menyusun rencana aksi perbaikan. Caranya adalah dengan melihat titik periksa dengan tanda centang pada kolom ya atau prioritas. Perbaikan dilakukan secara sukarela dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Penggunaan material dan ide-ide lokal. 2. Pengembangan perbaikan berbiaya rendah, mudah dilakukan, dan cara cerdas. 3. Memulai dengan langkah kecil dan secara bertahap. Melakukan evaluasi dan berbagi pengalaman. Setelah 12 bulan, perlu dilakukan evaluasi dalam bentuk loka karya berbagi pengalaman. Evaluasi ini bertujuan melihat sejauh mana pelaksanaan perbaikan telah dilakukan, mendiskusikan solusi perbaikan jika ditemukan permasalahan, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada peserta lain. Dokumentasi selama proses monitoring berupa foto-foto sebelum dan sesudah perbaikan perlu dipamerkan. Jika perlu dilombakan dengan kriteria perbaikan yang mudah dilakukan, berbiaya murah, dan solusi cerdas. Disnaker Keterangan Kota Malang pada hakikatnya menyambut baik adanya program kegiatan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja ini di Kota Malang bagi pekerja rumah tangga. Hal ini mengingat bahwa selain keterbatasan dana, kegiatan ini juga untuk mendukung pelaksanaan budaya K3 yang dimulai dari rumah tangga. Harapan-harapan kami adalah mengingat luasnya wilayah Kota Malang yang terdiri dari 5 kecamatan dan pentingnya program pelaksanaan pembinaan K3 ini bagi pekerja rumah tangga. Hendaknya kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan, menambah frekuensi kegiatan. Hal ini untuk menekan jumlah kecelakaan kerja di rumah tangga. Disnaker Kota Malang akan menerima segala permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah tangga. Hal ini selain untuk pelaksanaan K3 lebih baik, juga untuk pelaksanaan kelancaran budaya K3 lebih lancar lagi. Manfaat K3 itu bagi majikan dapat pekerjaan dari PRT itu dapat berjalan dengan lancar, dan juga K3 juga mengurangi terjadinya kecelakaan kerja di rumah tangga. Karena apa? Dampaknya itu nanti bagi PRT dan majikan juga
dari kecelakaan kerja yang terjadi. Dan K3 itu juga PRT bekerja nanti akan sesuai dengan jalur-jalurnya, jadi sesuai dengan aturan-aturan yang ada di rumah tangga. Dari pelatihan K3 supaya kita tidak mudah terjadi kecelakaan di dalam area kerja kita, yaitu saya pernah pengalaman saya pernah setrika tidak saya copot stop kontaknya. Untungnya tidak terjadi apa-apa karena masih ketahuan majikan. Terus yang kedua, ikut pelatihan K3 ini saya bisa jadi tahu bagaimana cara menata rumah majikan saya serapi-rapi mungkin.